Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin selaku Divisi SDMO dan juga Ketua Panwascam Kecamatan Bantur. Saya kemarin waktu pengawasan mulai dari distribusi logistik, ada beberapa hal yang menjadi bukan kendala ya, tapi sebuah dinamika atau sebuah kenangan yang sangat asik ya. Ada beberapa hal yang sangat teringat, yaitu ketika dari kecamatan kita distribusi logistik, bukan hanya selaku sebagai pengawas, kita juga terkadang juga menjadi partner, yaitu kita membantu teman-teman PPK untuk mengangkat kotak-kotak suara itu sampai ke truk, kemudian kita mengawal ke desa, di mana kita dari 3 pimpinan itu dibagi beberapa titik sesuai dengan yang kita sudah briefing sebelumnya. Kita membagi dari 10 desa itu, kita mengawal dengan pembagian wilayah masing-masing, karena waktu itu momen juga di bulan Februari, momen yang di musim hujan, kita juga berpacu dengan cuaca. Akhirnya mau nggak mau kita juga pengawasannya terkait di kecamatan, kemudian tempat yang akan gudang di desa, kita juga melakukan pengawasan secara cermat agar nantinya kotak suara itu betul-betul aman, seperti itu. Mungkin juga dari beberapa kawan-kawan komisioner yang waktu itu kita menyebar ke wilayah lain, juga ada mungkin kejadian-kejadian yang berkesan gitu ya. Seperti mungkin dari divisi pengawasan, mungkin Mbak Lastri bisa menambahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Panwaslu Kecamatan Bantur. Untuk saya sendiri, nama Sulastri. Kebetulan saya sebagai Koordif HPPM. Terkait pengawasan ini, sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang pengawasan, mungkin boleh perkenalan dulu dari divisi PPPS. Ya, oke. Terima kasih. Saya Fahmi Ramadhani. Saya divisi PPPS di Panwaslu Kecamatan Bantur. Yang mana mungkin banyak cerita yang nanti akan kami sampaikan. Mungkin cukup diperkenalkan dulu. Mungkin Bu Lastri dulu atau saya dulu yang cerita? Boleh sampean dulu, nanti kita saling nambahi. Oke, begitu saja mungkin. Suatu kehormatan mungkin buat saya. Di umur yang sekian ini sudah menjadi pengawas kecamatan. Pengalaman yang sangat berharga sekali. Menjadi seorang yang kata mereka itu pimpinan Panwaslu kecamatan, seperti itu mungkin. Hal indah menurut saya dalam sebuah pemilu itu ya memang di pengawasan. Kenapa kok di pengawasan? Karena kita benar-benar mengawal, kita harus lebih tahu, kita harus lebih paham bagaimana teknis dan segala macamnya. Kadang juga kita memberikan saran perbaikan ataupun kita memberikan larangan kepada teman-teman penyelenggara yang lain. Nah, pada saat logistik itu dari kecamatan ke desa, mungkin tak banyak yang kami garis bawahi. Cuman kami sangat ingat betul bagaimana teman-teman PPK itu mendistribusikan dari gudang kecamatan ke desa. Kalau mungkin dari desa, itu teman-teman PPS itu bisa mengajak beberapa perangkat desa, mengajak calon-calon KPPS dan segala macamnya untuk membantu. Sedangkan teman-teman PPK apa? Mereka cuma berlima ditambahi dengan staf sekretariat. Kebetulan di kecamatan kami itu stafnya itu perempuan semua, jadi nggak mungkin mereka itu angkat-angkat. Dan kemudian dari Kasek dan lain-lain itu juga laki-laki.
Cuman beliau juga dalam usia yang terbilang sepuh juga, dan kami juga nggak mungkin memaksa mereka itu untuk membantu. Mungkin bisa mengawasi saja, saling mengingatkan. Nah, disitulah kami terketuk sekali hati. Ini kan nggak mungkin teman-teman PK kami biarkan saja, walaupun tugas kami hanyalah hanya memberikan mengawasi, tapi kan nggak mungkin juga hanya mengawasi, hanya diam saja. Akhirnya kami membantu semampu kami, sampai kami juga memanggil teman-teman PKD untuk membantu PPS. Kenapa? Karena mengingat TPS kami di Bantur itu juga lumayan banyak dan juga 5 kota. Nah, otomatis juga per desa pun juga banyak. Mungkin ada satu desa yang mana cuma 5 TPS. Cuma kan 5 TPS 5 kali 5, jadinya 25, kan juga lumayan. Sedangkan untuk desa Bantur itu paling banyak 40. Jadi 40 kali 5 kota, itu kan 200. Kan juga lumayan. Kalau seandainya cuma kita membiarkan cukup PPS saja dan PPK saja, kan nggak memungkinkan juga lekas selesai. Maka kami juga membantu. Nah, di situ yang mana gudang yang kita tahu itu ya ruangan seadanya di kecamatan. Terus kemudian dengan ventilasi yang seadanya juga. Ketika kita masuk itu seakan-akan kita dalam oven gitu. Wah, pokoknya ya seru sekali lah. Bener-bener seperti oven. Karena panasnya minta ampun, apalagi yang baru pertama buka itu seperti oven sekali. Kemudian kita menaikkan dari tempat dari gudang ke mobil, ke truk itu juga saling tolong menolong. Alhamdulillah juga ada beberapa teman-teman dari Babinsa, dari Babin Kaptimnas juga menolong, dan juga ada beberapa dari perangkat desa. Itu mungkin ada beberapa desa yang memang membawa teman-teman perangkat atau bapak-bapak perangkat itu yang membantu membawakan kota. Ada juga yang mereka yang PPS itu sama sekali tidak membawa perangkat desa. Jadi cukup mereka bertiga, supir mobilnya berdua, kadang kan rata-rata itu 2 mobil per desa. Ada yang satu desa cuma rata-rata 2 mobil. Kadang cuma sopirnya sama kernet sama PPS ya sekitar 9 orang lah. Itu kan terlalu sedikit. Gitu. Sedangkan kalau kayak Bantur itu ya untungnya Bantur itu desa paling banyak, desa terdekat. Terus kemudian teman-teman BPS itu juga bisa mengajak teman-teman perangkat, akhirnya lekas selesai. Mungkin tidak banyak ya ketika hal yang kami garis bawahi ketika pendistribusian di kecamatan. Mungkin itu saja mungkin dari saya, ada tambahan dari Ibu Lastri. Ya, kalau dari saya sendiri kemarin saat pengawasan itu, karena memang logistik yang ada di gudang PPK itu sangat sempit, jadi harus ditumpuk sampai 5 kotak, sehingga kotak yang paling bawah sendiri itu ada beberapa yang mengalami kerusakan. Dan kemarin dari inventarisir itu ada 2 kotak suara, yang satu dari desa Wonokerto, yang satunya dari desa Bandung Rejo. Ini yang sangat menarik sekali ketika kotak kita usulkan saran perbaikan ke PPK minta ganti 2 kotak itu, akhirnya ditindaklanjuti dan diberikan pada hari berikutnya, jadi tanggal 13-nya. Tanggal 13 itu juga datangnya sore hari, sehingga kami PPK, ada Panwas sama kita dengan PKD itu mengantarkan 1 kotak itu ke wilayah yang paling jauh sendiri di di Kecamatan Bantur, itu Desa Bandung Rejo. Nah, di Bandung Rejo itu ada di TPS 24, itu posisinya hampir dekat dengan hutan dan pantai, sehingga untuk menuju ke sana kita menggunakan motor, dikawal sama Babin, sama PPK, Panwas, dan PKD. Kita antarkan 1 kotak yang rusak itu untuk digantikan, dan kita sampai jam 5.30 di lokasi, dan kita kembali lagi ke kantor Panwas itu sekitar jam 6. Dan pada saat itu juga kita Zoom, ada panggilan Zoom meeting jam 6 juga. Jadi perjalanan dari Bandung Rejo ke kantor itu sungguh luar biasa, karena kita melewati tempat yang biasa dipakai untuk latihan tempur marinir. Jadi sangat luar biasa sekali. Waktu itu kita melewati hutan sekitar kurang lebih 3 km
yang di sana juga ada tulisan slogannya, tentara itu lebih baik mandi keringat daripada mandi darah. Nah, setiap yang lewat di situ merasa apa ya, takut sekali, karena apa, di situ cerita-ceritanya sih banyak sekali hantu. Ada yang orang lewat tanpa kepala, ada yang pakai baju putih-putih. Nah, ketika lewat di daerah situ sudah luar biasa sekali rasanya, sehingga berani tidak berani ya tetap harus dilewati. Dan kebetulan saya waktu itu perjalanan dari lokasi, karena PKD-nya PKD Bandung Rejo, otomatis dia kembali ke rumahnya. Nah, saya yang ke kantor sendirian itu yang udah selama perjalanan gak berhenti-henti mulutnya untuk membaca apa saja yang bisa. Itu yang pengalaman luar biasa sekali. Untuk kesan saya selaku pengawas, untuk menjadi pengawas pemilu itu butuh mental yang kuat, butuh fisik yang kuat, karena setiap saat kita dibutuhkan, tenaga pikiran kita dibutuhkan, kita harus siap, baik itu pagi, siang, ataupun sore. Nah, kalau pesan saya apa ya, mungkin untuk AKP itu kalau bisa jangan sering-sering dan jangan banyak-banyak, cukup 1 atau 2 untuk mewakili semuanya. Itu aja cukup dari saya. Mungkin teman-teman yang lain boleh. Jadi mau duluan. Saya dulu. Ya, mungkin terkait pesan siapapun nanti, otomatis kan Bawaslu ini tidak selamanya orangnya itu saja, mungkin akan berganti. Seperti halnya patah tumbuh hilang berganti sebelum patah sudah tumbuh, sebelum hilang sudah berganti. Mungkin Bawaslu juga seperti itu. Hal yang paling penting adalah niat yang pertama itu. Yang kedua, memahami apa itu Panwaslu atau apa itu pengawasan. Memang posisinya itu harus di mana. Yang ketiga, memang setelah niat, kemudian memahami, ya kerjanya yang beneran. Saya ini siapa, saya harus ngapain, tidak usah menunggu ini, tidak usah menunggu itu. Kerjanya saya itu ya kita selesaikan itu. Satu lagi yang paling seru di Panwas itu memang kolektif kolegial, yang mana keputusan itu harus disepakati bersama, yang mana tidak bisa disepakati oleh satu orang. Serunya di situ. Makanya kalau ketika ada satu keputusan yang mana sudah melewati kolektif kolegial itu, ya kita lakukan bersama. Serunya banget di situ, seru banget. Terus kemudian kesan saya, ya banyak sih, banyak banget. Tapi yang paling dasar, yang paling paling jauh di lubuk hati itu ketika melakukan pengawasan, yang mana kita tidak tahu siapa kita. Yang artinya adalah seharusnya saya ini seorang ayah yang harus sama anaknya. Seharusnya saya ini seorang suami yang harus sama istri. Tapi ketika pengawasan saya tidak tahu siapa saya. Yang kami tahu hanyalah awasi, awasi, dan awasi. Mungkin itu saja kesan dari saya. Mungkin dari Pak Ketua. Nah, ya mungkin kalau saya sendiri kesannya untuk pemilu yang 2024 ini seru sekali, karena mungkin baru kali ini tidak ada perubahan di plano, dalam artian boleh dicoret, yang akhirnya itu juga disandingkan dengan foto, sirekap segala macam yang menimbulkan dinamika yang asik, dan itu sangat seru. Baru pertama kali juga mendebarkan, seru lah pokoknya. Kemudian untuk pesannya untuk Bawaslu, semoga lebih jaya lagi. Kemudian untuk mulai dari Bawaslu RI sampai di Bawaslu Kabupaten, dan juga untuk teman-teman Panwascam Kabupaten Malang lebih bersemangat lagi, tetap bersemangat dan jaga kredibilitas dan integritas.